Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang Kemenkominfo yang memblokir situs yang bermuatan radikal. Ya, Dika, ini kalau kita tahu sekarang masih kencang-kencangnya berita seputar radikalisme dan kalau kita berinternet memang sekarang disarankan untuk lebih bijak karena banyak kemudian situs-situs yang mengandung paham radikalisme. Kalau Dika melihatnya seperti apa? Kalau aku sendiri sih memang kalau sangat-sangat terganggu dengan situs-situs tersebut. Apalagi kalau sampai di-mention atau sampai muatannya tuh harus masuk ke laman kita. Yang ini sangat ganggu dan akhirnya saya blok sih. Kalau saya seperti itu. Betul sekali, jangan sampai kita terhasut Betul. ya. Ya pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika baru-baru ini melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih puluhan situs yang terindikasi bermuatan paham radikalisme. Dan pemblokiran ini sendiri sudah dilakukan sejak 15 Januari, tepat 1 hari setelah terjadi aksi teror bom di Sarinah MH Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sebenarnya indikator apa saja dalam sebuah situs yang bisa dikatakan radikal, kita telah menghadirkan Bapak Dr. Andes Ismail Cawidu MSI selaku Kepala Pusat dan Informasi Humas Kemenkominfo Republik Indonesia. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir puluhan situs yang terindikasi sebagai situs dengan muatan paham radikal. Pemblokiran ini dilakukan sejak 15 Januari 2016 atau sehari setelah aksi teror di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam rentang waktu tersebut, Kemenkominfo telah memblokir 33 situs yang berisi paham radikal, provokasi, dan kebencian. Dalam pemblokiran situs tersebut, Kemenkominfo bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melacak dan memverifikasi situs-situs apa saja yang harus diblokir. Namun, upaya pemblokiran situs tersebut tak selamanya berjalan efektif. Pasalnya, pemblokiran situs bermuatan paham radikalisme terjalan beriringan dengan munculnya situs-situs radikalisme baru lainnya. Ya, ini kalau kita lihat sudah ada puluhan yang sudah diblokir, tapi saya yakin juga masih banyak yang memang belum tersentuh. Tadi sempat juga disinggung bahwa ini ya sebanding gitu ya. Betul sekali. Diblokir mungkin 5, timbulnya 10. Bisa 50 juga mungkin ya. Kita langsung ke Pak Ismail. Halo Pak Ismail. Selamat pagi, selamat datang di Halo Indonesia Pak Ismail. Selamat pagi. Oke, Pak Ismail, ini kalau kita lihat tadi seperti kita perbincangan sebelumnya dengan Dika, bahwasanya ketika satu diblokir bisa tumbuh 10 justru malahan, karena memang mereka menyimpan mungkin soft copy-nya atau bahannya. Nah, kemudian indikator apa saja yang bisa dikategorikan sebagai situs yang bermuatan paham radikal? Begini, Kominfo tidak pada posisi yang menentukan mana situs yang radikal. Kita bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dengan institusi lain juga kita bekerja sama. Namun ketika pertama sekali kita memblokir situs, itu sebelum bom terjadi, itu dulu ada 22, itu adalah masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, beberapa indikator yang dikategorikan sebagai situs radikal. Yang pertama itu menurut informasi dari BNPT itu isinya takfiri istilahnya itu, mengkafir-kafirkan orang lain. Hanya dia yang tidak, yang lain semua kafir. Yang kedua, melegalkan cara-cara kekerasan. Ya, melegalkan cara-cara kekerasan. Pokoknya tidak apa-apalah melakukan kekerasan. Kemudian yang lain juga adalah isinya website itu berisi menyebarkan kebencian dan sara kepada semua orang, baik kepada orang per orang maupun kepada kelompok. Dan antara lain juga ingin membentuk sebuah negara di luar negara kesatuan, bahkan mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ISIS. Jadi ketika 1 hari setelah bom terjadi di Jalan Tamrin, itu kita memblokir ada 14 situs itu, karena hampir semua situs-situs tersebut itu mendukung adanya bom tersebut. Jadi itu yang menjadi motif. Setelah itu ditindaklanjuti dengan memblokir lagi ada 9, kemudian kita blokir kemarin sudah dikali, jadi tadi disebutkan ada 33. Tapi kalau kita jumlahkan semuanya itu untuk radikal saja itu sesungguhnya belum banyaknya, sekitar 70-an. Dari 70-an itu pun ada 10 yang kita buka kembali. Karena alasannya? Karena setelah mereka datang ke kami, kenapa diblokir, kita sampaikan. Terjadi komunikasi antara tim panel dengan mereka, lalu disarankan untuk tidak menaikkan konten-konten yang radikal tadi. Tapi
ada perjanjian khusus atau nantinya akan ada sanksi saat mungkin setelah komunikasi mereka bisa saja namanya memasukkan konten kan semudah Ya. membalikan telapak tangan sebenarnya Betul. kan. Memang kemudian terjadi mereka menurunkan konten yang radikalnya. Tapi lucunya kemarin yang kami blokir 9 itu ada 2 yang menaikkan kembali, kita blokir lagi. Tapi kita komunikasi lagi. Jadi proses komunikasi dan dialog tetap kita hormati sebagai sebuah cara menyelesaikan sebuah permasalahan. Kenapa masih harus ada mediasi? Bukankah ini salah satu tindakan yang mungkin meresahkan masyarakat, mereka menyebarkan paham gitu ya? Ya. Kenapa masih dilakukan mediasi? Apakah pertimbangannya saat itu? Pertimbangannya karena mereka katanya tidak memahami kalau itu dilarang, misalnya. Itu kan bagian dari ajaran yang mereka sampaikan. Bahwa kita sampaikan bahwa kita kita bekerja memblokir situs-situs tersebut. Itu ada standar-standarnya yang kita gunakan. Karena yang melakukan penilaian itu bukan Kominfo, adalah sebuah panel yang di dalam anggota panel tersebut ada dari Majelis Ulama, ada dari LSM, Ormas Islam, ada pemerintah, itu membahas. Setelah dibahas, disepakati bahwa ini memang memenuhi syarat untuk diblokir. Jadi memang Kemenkominfo sampai di situ menangnya, nanti tindak lanjutnya mungkin ada pihak lain yang akan meneruskan seperti apa. Kita masih akan berbincang lebih lanjut tentang pemblokiran situs-situs radikal namun setelah jeda berikut ya Pak ya. Baik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.